Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial saat menjamu Timnas Cina dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, dan dijadwalkan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penentu nasib bagi kedua tim yang masih sama-sama berjuang meraih tiket ke putaran selanjutnya. Tim Garuda saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu, Cina berada di posisi juru kunci dengan 6 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia jika ingin menjaga asal lolos ke putaran berikutnya. Namun, lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Meski berada di dasar klasemen, Cina terbukti punya catatan yang cukup merepotkan sepanjang babak ketiga ini. Dari 8 laga yang sudah dijalani, Cina sukses mencetak 6 gol. Menariknya, 2 dari 6 gol itu dicetak ke gawang Indonesia dalam pertemuan sebelumnya. Selebihnya, Dragon Team mencetak 1 gol masing-masing ke gawang Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Artinya, semua tim di grup C sudah pernah dibobol oleh Cina. Yang patut diwaspadai adalah ketajaman Cina di babak pertama. Dari 6 gol yang mereka ciptakan, 4 diantaranya lahir sebelum turun minum. 1 gol dicetak pada menit 0:15, 2 gol pada rentang menit 16:30, dan 1 gol pada menit 31:45. Sisanya hanya 2 gol saja yang tercipta di babak kedua. Statistik ini menjadi sinyal peringatan bagi Indonesia. Fokus dan konsentrasi penuh wajib dijaga sejak menit awal, terutama di 45 menit pertama. Jika lengah, bukan tidak mungkin gawang Garuda kembali kebobolan lebih dulu seperti pertemuan sebelumnya. Di atas kertas, Indonesia lebih unggul dari sisi peringkat dan tren permainan. Namun, tekanan laga penentuan dan permainan cepat Cina di awal pertandingan bisa menjadi ujian besar bagi anak-anak asuh Patrick Kluivert. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan bagi Indonesia. Tapi di sisi lain, kedisiplinan, konsistensi, dan antisipasi terhadap pola serangan cepat Cina harus menjadi fokus utama, terutama sejak peluit pertama dibunyikan. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga tentang menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Kini, semua mata tertuju ke Jakarta, tempat penentuan masa depan Garuda di pentas dunia. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga hidup mati kontra Cina pada lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih kepala Patrick Kluivert dipastikan tidak dapat menurunkan kekuatan penuh. 5 pemain kunci harus absen karena alasan yang beragam, mulai dari cedera, akumulasi kartu, hingga urusan keluarga. Absensi pertama datang dari Ragnar Oratmangoen, gelandang milik FCV Dender, yang mengalami cedera lutut. Kluivert mengonfirmasi bahwa sang pemain mengalami infeksi dan tidak dapat bergabung ke skuad. Ragnar juga tidak dipanggil untuk pertandingan berikutnya melawan Jepang. Saya sudah berbicara langsung dengan Ragnar. Karena ada infeksi di lututnya, dia tidak bisa masuk skuad. Ini tentu mengecewakan bagi saya, tim, dan juga dirinya, ungkap Kluivert. Nama kedua adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang kreatif ini harus menepi karena akumulasi 2 kartu kuning. Kartu pertama ia dapatkan saat Indonesia bermain di Rifa, dan kartu kedua saat menghadapi Bahrain di Jakarta. Nasib serupa juga dialami Martin Paes. Kiper utama timnas Indonesia ini diskor setelah menerima 2 kartu kuning, salah satunya diberikan karena dianggap mengulur waktu saat menghadapi Bahrain. Kehilangan Martin jelas jadi pukulan telak di sektor penjaga gawang. Sementara itu, Eliano Rejders absen bukan karena cedera atau kartu, melainkan untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Patrick Kluivert memberikan izin penuh dan menyatakan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utama. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting ini. Keluarga adalah prioritas, ujar Kluivert dengan penuh pengertian. Pemain kelima yang harus dicoret adalah Sandy Walsh. Bek yang memperkuat Yokohama F. Marinos itu masih menjalani masa pemulihan cedera. Melalui akun Instagram pribadinya, Sandy mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak tampil sudah melalui diskusi dengan tim medis timnas dan klubnya. Yang terbaik bagi tim adalah membiarkan cedera saya pulih sepenuhnya, tulis Sandy kepada para pendukung Garuda. Dengan absennya 5 pilar penting,
Kluivert kini harus memutar otak menyusun strategi terbaik. Laga melawan Cina menjadi sangat vital bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Hanya kemenangan yang bisa membuka kembali peluang menuju Piala Dunia 2026. Jelang duel krusial menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dihadapkan pada keputusan penting, mencoret 6 pemain dari skuadnya. Laga antara timnas Indonesia melawan Cina akan digelar pada Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi bagian dari matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Kluivert sebelumnya memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali, yang berlangsung dari 26 hingga 31 Mei 2025. Seluruh pemain berkumpul untuk menjalani persiapan intensif yang mencakup aspek fisik, teknik, hingga taktik. Namun, dari 32 nama yang dipanggil, skuad timnas saat ini tersisa 29 pemain. Hal itu terjadi karena 3 pemain sudah dipastikan absen. 2 diantaranya adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Sementara Eliano Rejders tak bisa ikut karena izin mendampingi sang istri yang melahirkan. Dengan hanya diperbolehkan membawa 23 pemain ke dalam daftar pertandingan, maka Patrick Kluivert masih harus mencoret 4 nama tambahan. Tentu ini bukan keputusan mudah, apalagi semua pemain menunjukkan performa kompetitif selama pemusatan latihan. Melihat struktur tim, kemungkinan 1 dari 3 penjaga gawang yang ada akan dicoret karena hanya 2 yang biasanya disiapkan untuk pertandingan. Itu berarti 3 outfield player lainnya juga harus mengakhiri harapan tampil di laga kontra Cina. Selain faktor teknis, keputusan pencoretan ini juga mempertimbangkan kebugaran dan kesiapan pemain, terutama menghadapi intensitas pertandingan yang tinggi. Kluivert pun dituntut cermat dalam menyusun komposisi terbaik untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Mereka tertinggal 4 angka dari Australia yang ada di posisi kedua dan hanya berselisih 1 poin dari Arab Saudi di urutan ketiga. Artinya, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia masih terbuka, asalkan skuad Garuda mampu memaksimalkan 2 laga sisa, termasuk menghadapi Cina. Kemenangan atas Cina bukan hanya penting untuk menjaga asal lolos otomatis, tetapi juga akan memperbesar kans Indonesia tampil sebagai salah satu tuan rumah mini turnamen di putaran keempat. Segala keputusan yang diambil Kluivert saat ini akan menjadi penentu, apakah skuad Merah Putih bisa melanjutkan mimpi menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, meski jalannya terjal dan penuh tantangan. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Namun, jalan ke putaran final masih panjang dan penuh syarat. Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kemudian menghadapi Jepang di laga terakhir pada 10 Juni 2025. Sementara itu, Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final sebagai juara grup C dengan koleksi 20 poin. Australia menyusul di posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 angka atas Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Secara matematis, ada 2 skenario yang bisa membawa Indonesia finish di posisi kedua dan merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Skenario pertama, Indonesia harus menang atas Cina dan Jepang. Di saat yang sama, Australia harus kalah dari Jepang dan hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi. Skenario kedua, Indonesia wajib mengalahkan Cina dan setidaknya menahan imbang Jepang. Di sisi lain, Australia harus kalah dari Jepang dan Arab Saudi, dan Arab Saudi juga tak boleh menang atas Bahrain. Namun jika skenario tiket otomatis gagal diraih, Indonesia tetap harus meraih kemenangan di 2 laga tersisa. Kenapa? Karena ini akan menentukan posisi Indonesia dalam klasemen akhir, yang sangat penting untuk peluang di ronde keempat. Jika Indonesia mampu finish di 4 besar klasemen peringkat ketiga dan keempat dari seluruh grup, maka skuad Garuda berhak melanjutkan perjuangan di ronde keempat. Di fase ini, 6 tim, yakni peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup, akan dibagi menjadi 2 grup kecil yang masing-masing berisi 3 tim. 2 tim terbaik dari ronde ketiga akan diberi hak menjadi tuan rumah fase ini. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih berada di dasar klasemen peringkat 3 dan 4. Skuad Shin Tae-yong tertinggal 4 poin dari Uni Emirat Arab dan 3 poin dari Irak. Maka, menyapu bersih 2 laga tersisa menjadi syarat mutlak, sambil berharap para pesaing terpeleset. Harapan itu masih ada, dan perjuangan belum selesai.
Indonesia harus tampil habis-habisan untuk menjaga asa menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup.